Halo guys, selamat datang kembali di channel ini. Dan kali ini kita tidak membahas tentang editing foto atau editing video terlebih dahulu, tapi kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran online. Mungkin ceritanya akan sedikit panjang ya di sini. Saya ceritakan dari awal sampai akhir nanti. Kenapa saya ingin merespon tentang pembelajaran online? Karena beberapa waktu yang lalu ada seorang guru yang datang ke tempat saya. Dia cerita kalau muridnya itu ada yang WA-nya tidak online. Jadi ketika guru memberikan tugas dan materi, ternyata WA-nya tidak online. Setelah beberapa hari, ternyata setelah dicek oleh guru tersebut, siswa ini menjawab kalau dia tidak punya uang. Jadi tidak punya uang untuk membeli kuota. Dibandingkan untuk membeli kuota, lebih baik untuk memakan hari itu. Dan di situ saya jadi berpikir ternyata benar bahwa ada beberapa orang yang memang benar-benar tidak mampu untuk belajar secara online. Biasanya saya hanya melihat di berita-berita mengenai orang-orang yang kesulitan belajar online ya. Ada yang kesulitan HP-nya, kesulitan koneksinya, kesulitan kuotanya, sampai ada yang kalau tidak salah mencuri dan lain sebagainya. Dan di sini saya dengar sendiri dari seorang guru bahwa ternyata benar memang ada murid yang susah untuk belajar online karena tidak mempunyai kuota. Dan apakah Indonesia itu sudah siap untuk belajar secara online? Kalau menurut saya hanya di beberapa tempat saja. Di beberapa tempat tertentu belum siap untuk belajar online. Mengapa saya merespon ini? Karena saya sehari-hari upload di YouTube. Saya sehari-hari bertemu dengan editing foto dan editing video. Dan saya juga sehari-hari memberikan tutorial, memberikan edukasi kepada subscriber saya mengenai editing foto atau editing video atau hal-hal lain yang bisa saya bagikan ke subscriber saya. Saya juga berpikir kalau subscriber saya itu bisa belajar melalui video online, maka saya pikir siswa-siswa juga akan bisa belajar melalui video online. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa hal yang saya ketahui tentang pembelajaran online, yang secara umum saya ketahui tentang pembelajaran online, yaitu yang pertama, pembelajaran melalui tulisan. Ini adik saya kan juga masih sekolah, jadi saya tahu bahwa ada guru yang memberikan materinya itu secara tulisan, bisa diketik oleh gurunya ataupun bisa diberikan buku gitu. Dulu kan ada buku materi ya dari sekolahan, jadi dia hanya diberikan tugas kemudian disuruh membaca halaman sekian-sekian. Kalau ada yang tidak paham baru nanti ditanyakan di dalam grup. Ada juga yang suara. Suara di sini biasanya voice note atau berupa MP3 ya. Jadi guru merekam dulu suara materinya, baru nanti suara itu dikirimkan ke siswanya. Ada juga yang kalau tidak salah di berita itu sampai gurunya itu pakai HT. Jadi break-breakan gitu sama siswanya, memberikan materi lewat HT. Dan kalau tidak salah ada juga yang sampai siswanya itu berangkat sendiri ke sekolah karena memang siswanya tidak memiliki akses untuk belajar online. Kelebihan dari materi berupa tulisan itu yang pertama hemat ya, jadi tidak memerlukan kuota yang banyak, tapi kekurangannya adalah biasanya materinya tidak terlalu jelas. Dan kemudian ada juga yang suara tadi itu biasanya memang lebih jelas daripada materi berupa tulisan, tapi ada kekurangannya juga, tidak ada penjelasan secara visual. Jadi kalau siswa disuruh membayangkan ABC gitu, kita mungkin gurunya mungkin akan menerangkan untuk membayangkan ABC, tapi mungkin di siswanya bisa sampai secara yang lain. Kemudian ada juga yang paling ngetren sekarang adalah menggunakan Zoom.
Zoom di sini bisa dibilang yang paling yang menurut saya cukup efektif, akan tetapi ada kekurangannya. Kekurangannya adalah kuotanya boros. Jadi menggunakan Zoom itu boros banget kuota. Karena apa? Karena kita di video, kemudian videonya kita ditransmitter ke sana, ke orang lain, dan video orang lain yang juga ditransmit ke kita, dikirimkan ke kita. Jadi Zoom itu akan sangat boros. Mungkin tidak masalah bagi teman-teman yang mempunyai WiFi atau pakai WiFi umum, kemudian sinyalnya masih bisa didapat dengan baik gitu ya. Tapi untuk orang-orang yang tidak ada WiFi, kuotanya nggak ada, kemudian sinyalnya juga susah gitu, menggunakan Zoom ini akan sangat-sangat membebani gitu. Padahal menurut saya memang Zoom itu yang paling efektif. Dan yang terakhir yang ingin saya soroti adalah yang keempat, ini mengenai video. Enaknya menggunakan video itu sebenarnya adalah ada suaranya, ada visualnya, dan video itu bisa dikompresi atau dikecilkan videonya, sehingga ketika upload atau mengirimkan materi itu kepada siswa, maka bisa sangat-sangat ringan sekali dibandingkan menggunakan Zoom tadi. Tapi juga ada kekurangannya, tidak semua orang itu bisa bikin video. Itu susahnya. Jadi di sini membutuhkan peran guru juga sebagai pemateri untuk belajar mengenai bagaimana cara membuat video pembelajaran. Bisa menggunakan slide di PowerPoint atau bisa menggunakan contoh video seperti ini. Jadi kita ngobrol, kita menjelaskan, mungkin di sini ada papan tulis kemudian dicoret-coret gitu. Itu bisa. Tapi yang perlu dipahami juga bahwa usahakan tulisan atau materi itu, kalau tulisan ya itu tidak kurang dari 1/4 layar per baris tulisannya. Jadi contohnya seperti ini. Contohnya ya, kita ini tulisannya nota ya. Nah, usahakan tulisannya itu sebesar ini. Jadi kan ini bagiannya sepertiga, dan ini sepertiga lagi kan. Nah, usahakan tulisannya itu tidak kurang dari 1/4 ya. Jadi 1/4 ini, 1/4 bagian video itu tidak kurang dari itu. Karena apa? Kalau tulisannya itu terlalu kecil, maka susah sekali untuk dibaca oleh siswa. Dan siswa harus mendapatkan video dengan kualitas yang tinggi, yang kualitas tulisannya itu jelas sekali, dan itu pasti akan menghabiskan kuota. Jadi saran saya, kalau memang guru ingin memberikan materi secara PowerPoint atau secara video menggunakan papan, maka usahakan tulisannya yang agak besar-besar atau videonya didekatkan dengan tulisannya agar tulisannya terlihat lebih jelas. Kemudian video itu bisa dirangkai dengan berbagai aplikasi. Kalau teman-teman mengikuti channel saya biasanya menggunakan KineMaster, atau kalau hal yang editor video yang lain mungkin bisa menggunakan Power Director, bisa juga menggunakan Windows Movie Maker dan lain sebagainya. Yang senyamannya aja, guru-guru bisa memberikan pembelajaran. Intinya adalah agar materi yang disampaikan itu jelas, kemudian file yang dikirimkan itu kecil. Nah, bagaimana cara untuk memperkecil file? Di video saya sebelumnya sudah ada tutorialnya bagaimana cara mengecilkan ukuran file video dari yang mungkin ukuran 400 MB bisa sampai ke 20 MB atau 10 MB. Di sini saya memberikan cara yang solutif atau memberikan solusi kepada semuanya. Ya, guru membuat video edukasi yang jelas pasti juga akan memudahkan guru itu untuk menyampaikan informasi yang pertama. Kemudian kalau filenya bisa kecil, file videonya bisa kecil, maka akan meringankan siswa untuk mendownloadnya dan meringankan beban orang tua untuk membeli kuota. Dan itu bisa istilahnya win-win solution. Jadi orang tua dan siswa mendapatkan materi dengan baik, dan guru juga bisa mengirim file itu tidak terlalu berat. Silakan kalau ada orang tua atau guru atau siswa yang ingin berkomentar, silahkan berkomentar di kolom komentar. Kita berdiskusi bagaimana mencari solusi yang yang sangat efektif untuk pembelajaran online ini, karena kita tidak tahu sampai kapan pembelajaran online ini akan ada.
Dan mungkin sekian dulu ngobrol kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik like dan share video ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe yang ada di kanan bawah video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.